Selamat malam semua. Pada kesempatan yang penuh rahmatan, kesempatan yang indah, malam yang indah, saya akan melanjutkan pembicaraan kita berkaitan dengan moderasi beragama. Pada sesi ini saya fokus pada salah satu indikator moderasi beragama, yaitu akomodatif terhadap tradisi atau budaya atau kearifan tradisi atau budaya yang bersifat nasional maupun bersifat lokal atau kedaerahan. Ya, nanti kita akan bahas sedikit mengenai hal ini. Tapi yang paling penting adalah bahwa kita sebagai masyarakat Indonesia sangat diharapkan untuk menjaga, melestarikan, menerima, menghargai, mencintai, mengembangkan, dan bahkan ikut serta dalam mempromosikan semua itu sebagai aset dari negara kita. Silakan mengikuti sesi. Makna akomodatif terhadap tradisi atau budaya Nusantara itu yang pertama, mengetahui, memahami, menerima, ramah, dan tidak kaku terhadap aset budaya atau tradisi atau kearifan Nusantara itu. Kemudian yang kedua, mencintai dan menyayangi. Yang ketiga, menghormati, menghargai. Yang keempat, melestarikan, mengembangkan, mengimplementasikan. Dan yang kelima adalah apa saja budaya Nusantara yang wajib kita jaga, kita lindungi, kita terima, kita pahami, kita kembangkan, kita lestarikan, kita implementasikan, bahkan kita promosikan sebagai aset negara kita. Pertama itu lagu-lagu, banyak sekali kekayaan lagu bangsa Indonesia. Semua daerah memiliki lagu daerah, bahkan dalam satu provinsi itu terdiri dari beberapa daerah yang memiliki lagu daerahnya masing-masing. Kemudian bahasa. Begitu banyak bahasa di negara kita ini. Hampir semua, bukan hampir, tapi semua provinsi memiliki bahasa masing-masing. Bahkan dalam satu provinsi aja ada beragam bahasa. Saya ambil contoh di daerah NTT, khusus di kabupaten saya itu sendiri, Kabupaten Sika, itu memiliki lebih dari 5 bahasa. Saya bisa sebutkan salah satunya, beberapanya adalah bahasa Tanah Ai, bahasa Maumere atau bahasa Sika, kemudian ada bahasa Pemana, bahasa Palue, ada bahasa Liu, ada bahasa Bokang, ada bahasa Lamaholot, banyak sekali. Belum lagi daerah yang lain. Itu salah satu yang menjadi kekayaan kita. Yang kedua adalah tarian atau seni bela diri. Tarian. Banyak sekali tarian daerah. Setiap daerah memiliki tarian daerahnya masing-masing. Kemudian ada seni bela diri. Seperti Indonesia itu memiliki seni bela diri pencak silat. Jadi aset bangsa kita. Kemudian yang berikutnya adalah moto atau semboyan yang berasal dari masing-masing daerah. Setiap daerah mempunyai moto atau semboyan atau kearifan lokal, tradisi lokal, tradisi daerah. Saya ambil contoh, salah satunya adalah kearifan lokal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Itu ada sepintu sedulang, ada serumpun sebalai, ada tongin fangin jikjong itu. Kemudian pasti daerah lain juga memiliki. Kemudian yang berikutnya adalah kuliner atau industri daerah, kerajinan tangan daerah.
itu juga banyak sekali. Kemudian busana atau pakaian adat dari masing-masing daerah atau masing-masing provinsi. Bahkan dalam satu provinsi bisa terdiri dari beberapa jenis pakaian atau busana adat. Nah, ini semua adalah kekayaan tradisi atau budaya bangsa Indonesia yang wajib hukumnya setiap warga negara, warga masyarakat mengetahui, memahami, menerima, bersikap ramah, tidak kaku, kemudian mencintai, menyayangi, lalu menghormati, menghargai, kemudian melestarikan, mengembangkan, mengimplementasikan, mempromosikan sebagai aset bangsa atau aset negara kita. Nah, banyak sekali aset budaya atau tradisi negara kita. Nah, saya bisa menampilkan beberapa contoh ya. Nah, ini pakaian adat ya, pakaian adat dari NTT ya, yang kebetulan pada Hari Amal Bakti Kementerian Agama ke-77 tanggal 3 Januari tahun 2023 saya kenakan dalam upacara Hari Puncak Hari Amal Bakti ya. Puncak Hari Amal Bakti Kementerian Agama Republik Indonesia. Sangat menarik menurut saya kalau kita mengenakan pakaian adat ya. Nah, juga ini ada adat dari Bangka Belitung ya. Pakaian adat dari Bangka Belitung. Kemudian ini juga ada dari Batak ya, dari pakaian adat Batak. Kemudian ini pakaian adat Jawa. Ada pakaian adat dari Bangka Belitung ini. Ini kalau kita lihat secara sepintas saja sangat menarik ya kalau kita mengenakan ini. Berwarna-warni ya, beraneka ragam ya. Dan ini sangat indah kalau dipandang, apalagi dikenakan, dijaga, dilestari. Ini penting. Kalau misalnya kita hanya membicarakannya tanpa mengimplementasikannya, salah satu cara mengimplementasikan adalah mengenakan mengenakan pakaian adat dalam upacara-upacara resmi, upacara kenegaraan ya. Ada upacara bendera menggunakan pakaian adat, keren. Nah, ini lebih keren lagi. Ada ASN yang menggunakan atau mengenakan busana atau pakaian adat, pakaian tradisional dalam upacara bendera Hari Amal Bakti Kementerian Agama ke-77. Nah, ini nampak ibu-ibu dan dengan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pangkal Pinang dan Kepala Subbagian Tata Usaha Kementerian Agama Kota Pangkal Pinang sedang berfoto bersama. Kemudian yang di bawah ini juga dari sekian banyak ini terselip satu pakaian adat dari NTT itu, dari Maumere ya. Itu yang
Nah, dalam gereja Katolik itu budaya itu sangat mempengaruhi eh, tradisi atau tugas atau pilar hidup menggereja. Dalam liturgi, dalam kerigma, dalam koinonia, dalam diakonia, dalam martiria, itu faktor budaya atau tradisi itu sangat mempengaruhi atau sangat mewarnai. Dalam liturgi salah satu contoh pakaian adat, lagu-lagu, kemudian alat musik itu masuk di dalam tata ibadah atau liturgi atau upacara ritual keagamaan Katolik. Dalam katekese, dalam pendidikan, dalam pengajaran, dalam kerigma ya kalau bahasa Yunaninya, itu juga aspek budaya itu sangat sangat mempengaruhi atau terintegrasi di dalam proses katekese, bahkan termasuk konten katekese atau konten pengajaran itu juga aspek budaya sangat masuk di dalamnya. Kemudian dalam koinonia, dalam persekutuan atau dalam komunio atau kebersamaan, itu budaya tradisi masuk di dalamnya. Anda bisa membayangkan ketika orang berkumpul di dalam upacara tertentu, acara-acara tertentu, setelah hari raya misalnya, kemudian ada acara itu, biasanya kemudian uh, budaya, seni, apa macam-macam yang berkaitan dengan budaya atau tradisi itu pasti akan uh, menjadi performance atau menjadi tampilan-tampilan yang disuguhkan dalam acara-acara tersebut. Di dalam tata ibadat semua termasuk, ada juga di dalamnya tarian-tarian bisa masuk di dalam liturgi, lagu-lagu, alat musik. Kemudian dalam tugas-tugas gereja lainnya itu semua. Singkatnya, dalam kehidupan keagamaan Katolik itu budaya atau tradisi sangat-sangat mewarnai kehidupan keagamaan. Sehingga untuk gereja Katolik atau agama Katolik, indikator moderasi beragama, akomodatif terhadap budaya tradisi itu justru sudah menjadi tradisi ya, menjadi kebiasaan gereja Katolik mengintegrasikan atau menginkulturasikan dalam hidup menggereja. Nah, ini salah satu contoh. Salah satu contoh ini pakaian adat masuk di dalam upacara liturgi. Terus ini ada alat musik ya. Alat musik ini gamelan, ini ada gamelan masuk di dalam liturgi, mengiringi lagu-lagu yang bermelodi lagu Jawa atau lagu Sunda ya. Kemudian ini juga kita bisa melihat ini tarian Papua ya, tarian Papua masuk di dalam upacara keagamaan, bisa masuk. Ini mungkin tarian pada saat prosesi masuk atau pada saat persembahan atau prosesi keluar. Ya, selamat sore.
Dalam moderasi beragama itu ada salah satu indikator yaitu akomodatif terhadap budaya lokal. Bukan, akomodatif terhadap tradisi budaya Nusantara. Nah, saya ingin memberikan salah satu contoh gereja Katolik eh, mengintegrasikan budaya di dalam liturgi atau tata ibadah atau ritual keagamaan Katolik. Salah satu contohnya adalah lagu Magnificat atau Jiwaku Memuliakan Tuhan. Itu lagunya adalah lagu Jawa ya. Tapi syairnya adalah syair Latin, itu hebatnya. Magnificat anima mea Dominum. Contoh lain dari inkulturasi lagu yaitu lagu Raja Agung. Nah, kebetulan hari ini kita memperingati Yesus Sang Raja Agung menampakkan diri kepada kita semua melalui 3 raja dari timur yang kita rayakan pada hari ini. Dan hari ini sekaligus merupakan hari anak-anak misioner sedunia. Selamat untuk anak-anak misioner. Raja Agung. Salah satu contoh budaya yang telah diinkulturasi oleh Gereja Katolik dalam tata ibadah atau ritual keagamaan Katolik adalah lagu. Nah, salah satu contohnya lagu daerah Flores ya. Tuhan kasihani kami. Nah, itu salah satu. Yang kedua, Tuhan kasihanilah kami. Itu juga. Terus dari Manado juga ada. Tuhan kasihanilah kami. Ada juga dari daerah lain begitu banyak. Nah, oleh karena itu, sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita wajib hukumnya untuk menjaga, melindungi, menyayangi, menghormati, menghargai, mengembangkan, dan mengimplementasikan aset budaya kita, tradisi kita, sebagai kekayaan yang bisa kita jadikan modal, aset untuk pemasukan atau income negara, maupun sebagai aset atau pemasukan untuk daerah-daerah kita masing-masing sesuai dengan kultur tradisi masing-masing. Nah, saudara-saudara sebangsa dan setanah air, kita mesti berbangga dan bersyukur atas kekayaan yang kita miliki sebagai bangsa. Bangsa kita atau negara kita adalah negara yang kaya akan berbagai hal. Kaya akan sumber daya alam, kaya akan sumber daya manusia, dan kaya akan sumber-sumber lain, termasuk utamanya kultur atau budaya atau tradisi. Mampu menjadi